Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Raihana Samia Anugrawati, guru SMA Negeri 1 Sigli. Dalam aksi nyata kali ini, saya akan berbagi pengalaman dan pemahaman tentang merdeka belajar. Pada topik Merdeka Belajar, terdapat 5 modul pelatihan mandiri belajar. Yang pertama yaitu mengenal diri dan perannya sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan terakhir yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul pertama yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, kita sebagai guru diajak untuk merefleksikan diri mengenai apa peran kita sebagai pendidik untuk dapat menuntun kekuatan kodrat dari murid-murid kita. Sebagai guru, kita harus terus belajar demi meraih tujuan pendidikan menjadi manusia merdeka yang kelak akan menuntun murid-murid menjadi manusia yang merdeka pula. Lalu apa peran saya sebagai guru? Peran guru sangatlah besar, mulai dari merancang, memfasilitasi, sampai menilai proses belajar. Tidak hanya materi yang kita ajar, tapi juga semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membentuk murid sebagaimana kita dibentuk oleh guru kita terdahulu. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Pertanyaan ini akan menanyakan pada diri kita sebagai guru, apakah kita ingin mengarahkan siswa yang berpribadi kolaborasi, atau siswa yang berpribadi mandiri, atau malah menjadikan siswa berkompetisi. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Pada modul kedua, kita diajak untuk memahami tentang mendidik dan mengajar. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Mendidik menyeluruh, yaitu mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin. Setiap murid memiliki kekuatan-kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Dalam pendidikan selama 1 abad, Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem AMO, yaitu Ingarsosu Tulada, yaitu guru harus berkomitmen menjadi seorang teladan. Ing Madya Mangun Karsa, yang artinya adalah guru harus memberikan semangat kepada murid. Serta Tutwuri Handayani yang memiliki maksud, yaitu guru harus memberikan dorongan. Menjadi manusia secara utuh. Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki 2 unsur, yaitu jasmani dan rohani. Manusia juga memiliki akal yang digunakan untuk berpikir, merasa, dan berkarya. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti yang menandakan sebagai manusia merdeka. Pada modul ketiga, Ki
kita akan memahami mengenai mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan memiliki dua bentuk, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilih mana yang sesuai dengan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Cara merespon banyaknya pengaruh dari luar yang harus menjadi perhatian yang dapat dilakukan pendidik adalah membantu anak untuk menemukan kecakapan berpikir kritis dalam menerima dan merespon informasi. Terdapat beberapa prinsip dalam melakukan perubahan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan asas trikot, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yaitu kemajuan kebudayaan merupakan keharusan, lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Konvergen, kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Konsentris, kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia. Pada modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Keluarga merupakan tempat utama dan paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak atau murid dalam menyempurna menjadi sempurna, sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti agar anak siap menjalani hidup di masyarakat. Pendidik di sekolah turut berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pendidik harus mampu memahami kemampuan kodrat anak atau murid sebagai individu yang sadar maupun memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa menyebutkan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Sedangkan teori negatif menganggap bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut menjadi pendekatan baru, yaitu teori konvergensi, yang mana Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisannya yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidikanlah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada pada kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Teori konvergensi membagi budi pekerti menjadi dua bagian, yaitu biologis dan intelligible. Dalam bagian biologis, di dalamnya di mana terdapat rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egoisme, rasa berani,
dan segala yang berkaitan dengan perasaan dan jiwa manusia yang tidak dapat berubah. Sedangkan intelligible yaitu kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan yang dapat berubah karena pengaruh keadaan dan lingkungan, termasuk pengaruh pendidikan. Melalui proses pendidikan, kecerdasan budi pekerti murid akan bertumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan tabiat asli dan watak biologis akan semakin tersamar dan menembakkan watak-watak baik murid yang akan mewujudkan kepribadian dan budi pekerti yang baik. Pada modul kelima, kita diajar untuk memahami budaya pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan adalah untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara jika guru memahami hal-hal berikut. Pertama, setiap murid mempunyai kodrat, kekuatan, atau potensi yang berbeda. Kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Tiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Keempat, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid, tetapi pendidik dapat memberikan daya dan upaya maksimal untuk mengembang akal budi pekerti murid. Kelima, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alam. Terdapat tuntutan pembelajaran abad 21. Pertama, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kedua, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, setelah menyimak pemaparan saya mengenai materi Merdeka Belajar, saya mengharapkan umpan balik aksi nyata yang saya lakukan. Berikut adalah beberapa hasil umpan balik aksi nyata yang saya sebarkan berupa angket. Namun, saya tetap masih mengharapkan umpan balik aksi nyata dari Bapak Ibu guru dengan menuliskan pada kolom komentar. Bapak dan Ibu dapat melanjutkan kalimat berikut. Dari pemaparan yang disampaikan, sebelumnya saya pikir, ternyata langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah. Terima kasih atas umpan balik aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan dalam kolom komentar. Demikian aksi nyata yang saya lakukan pada topik Merdeka Belajar. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.